Baim Mai berkata, jika dia adalah orang yang harus melapor kepadamu atau curiga, dia pasti akan memperlakukan kami sebagai musuh, tetapi orang seperti itu memiliki perut yang sempit, dan umumnya tidak mungkin memiliki nasib naga yang sebenarnya. Gaya hidup sebenarnya dari naga sejati harus berpikiran luas dan jernih, dan tidak akan pernah berbahaya bagi kita hanya karena kita datang untuk menyelidiki Boy Wibowo. Saat berbicara, Baim Mai melanjutkan, selain itu, ketika kami datang kali ini, kami tidak bermaksud untuk merugikannya. Keluarga Sucipto ingin kami mengetahui identitasnya, tetapi aku tidak siap untuk campur tangan dalam pertengkaran antara keluarga Sucipto dan dia. Jadi meskipun kami menemukannya, aku tidak akan mengungkapkan identitasnya kepada keluarga Sucipto. Mike tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kakek, kita datang untuk menyelidiki musuh di belakang keluarga Sucipto atas permintaan keluarga Sucipto. Jika kita tidak membantu mereka, bukankah itu merupakan pelanggaran terhadap kontrak? Baim Mai memelototinya dan berkata dengan marah bodoh. Pada saat kita berencana datang ke Jakarta, kita tidak lagi melakukan sesuatu untuk keluarga Sucipto. Setelah berbicara, Baim Mai melanjutkan, tujuan aku datang ke Jakarta memang untuk menemukan pria besar ini, tetapi aku ingin melihat apakah kita dapat menemukan peluang dari pria besar ini. Jika tidak, jika hanya keluarga Sucipto yang ingin berurusan dengan pria besar ini dan biarkan aku menemukannya untuk mereka, bagaimana aku bisa setuju? Biarkan aku bertarung melawan pria dalam kehidupan nyata, bahkan jika mereka memberiku lebih banyak uang, aku tidak setuju. Segera, Baim Mai berkata lagi, jika kami benar-benar menemukan pria besar ini, meskipun aku tidak akan mengungkapkan situasinya kepada keluarga Sucipto, aku pasti akan mengembalikan uang itu kepada keluarga Sucipto yang mereka berikan kepadaku. Ketika aku kembali, aku akan memperlakukan keluarga Sucipto sebagai setengah dari itu secara gratis. Mike berkata dengan memalukan, pelanggaran sementara kontrak juga merupakan bentuk kurangnya semangat kontrak. Jika seseorang kehilangan kredibilitas, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di masyarakat di masa depan? Baim Mai menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengingatkan, kamu harus ingat bahwa semakin kamu percaya pada Feng Shui, semakin kamu tidak harus melawan Mingshu. Lawannya adalah naga sejati. Orang-orang seperti kita jelas bukan lawannya. Yang terbaik adalah umpan meriam. Kita tidak bisa berdiri di sisi yang berlawanan dengannya. Apakah kamu mengerti? Mike sedikit mengangguk. Aku mengerti kakek. Baim Mai bersenandung dan berkata, oke, ayo kita cari tempat makan. Ini hampir tengah hari, lalu datang lagi sore hari. Tama Renza tidak terlalu peduli dengan kakek Baim Mai. Apakah itu ahli Feng Shui atau ahli metafisika? Selama mereka memusuhi dia, maka mereka tidak akan kembali untuk pertama kalinya. Selain itu, dia juga sangat jelas di dalam hatinya bahwa meskipun kedua orang ini jauh lebih kuat dari orang biasa, mereka masih jauh di belakangnya. Jika mereka benar-benar memulai, mereka tidak akan lebih kuat dari Alexander Dior yang asli. Karena itu, perhatiannya saat ini semua terfokus pada Melba. Dia menantikan kemampuan Melba untuk memberinya jawaban yang jelas secepat mungkin. Dengan cara ini, selama dia datang ke Jakarta, dia bisa langsung mendirikan perusahaan pelayaran laut dan dengan cepat memulai bisnis ini, yang pasti akan membuat keluarga Sucipto semakin tidak nyaman. Erik Hartono menyelesaikan kelas dan kembali ke kantor. Ketika dia melihat Tama Renza, dia buru-buru bertanya, Tama Renza, apakah Melba mengembalikan informasi apapun? Tama Renza menggelengkan kepalanya. Belum, Paman Erik. Bukankah dia mengatakan bahwa setelah meninggalkan pangkalan, tidak akan ada internet, jadi kita harus menunggu sampai dia kembali untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Erik Hartono mengangguk, mendesah, dan berkata, selama kelas tadi, mata kananku selalu berdetak. Rasanya bukan pertanda baik. Jadi aku juga khawatir. Tama Renza tersenyum dan berkata, Paman,
jangan terlalu khawatir sekarang. Mohon tunggu dengan sabar, pesan Melba. Mereka 6 jam lebih lambat dari jam kita di sini. Jika mereka kembali pada jam 8 malam waktu setempat. Ini sudah pagi, jadi harap tunggu dengan mantap. Aku akan menghubungimu segera setelah ada pesan di malam hari. Erik Hartono berkata tanpa daya, sekarang tidak ada cara yang baik, aku hanya bisa menunggu. Setelah berbicara, dia buru-buru berkata kepada Tamarenza, ayo pergi, Tamarenza, aku telah memesan tempat duduk di Jakarta Arquay dekat sekolah, dan kita akan makan siang di sana. Jakarta Arquay adalah merek catering lokal otentik di Jakarta. Ada beberapa cabang di Jakarta yang mengkhususkan diri pada masakan lokal otentik dan sangat disukai oleh penduduk setempat. Ketika dia sampai di pintu masuk Jakarta Arquay, Erik Hartono memperkenalkan Tamarenza, nenek moyangku semuanya berasal dari Jakarta selama 3 generasi. Sejak lahir hingga remaja, aku telah tinggal di Jakarta. Kemudian aku pergi ke Amerika Serikat untuk belajar. Aku telah berakar di Amerika Serikat. Aku baru saja kembali hidup setelah beberapa dekade pergi. Tiba-tiba aku merasa makanan di kampung halamanku terlalu menggiurkan. Aku tidak bosan memakannya. Meskipun kantin guru sekolah menyediakan berbagai macam makanan secara gratis, aku tetap menyantapnya pada siang hari setiap hari. Aku datang ke sini dan mencicipi masakan Jakarta otentik. Setelah berbicara, dia bertanya pada Tamarenza, tapi kamu telah tinggal di kota ini selama bertahun-tahun, apakah kamu sudah lelah memakannya? Tamarenza tersenyum sedikit dan berkata, aku tidak pernah mengejar makanan. Dalam 10 tahun panti asuhan, setiap hari dengan sup dan air yang jernih, aku tidak merasa ada yang salah. Kemudian, ketika aku pergi bekerja di sebuah lokasi konstruksi, aku merasa seperti roti kukus setiap hari tidak terasa buruk. Erik Hartono tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Hari-hari kamu hidup sebelum usia 8 tahun, hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat dibandingkan, dan kamu jatuh ke dasar selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu beradaptasi? Tamarenza tersenyum dan berkata, ketika aku masih sangat muda, orang tuaku mengajariku untuk tidak bahagia dengan hal-hal atau sedih untuk diriku sendiri, jadi bagiku, tidak ada yang perlu aku adaptasi. Menurutku, tidak ada bedanya apakah memanjakan diri atau makan sayuran sekam. Erik berkata dengan emosi, kamu persis sama dengan ibumu. Ketika kita masih sarjana, ibumu tidak hanya mendapatkan beasiswa penuh karena kemampuannya, tapi dia juga bekerja di restoran di luar sekolah setiap hari selama waktu luangnya. Gelar ini juga sangat hemat, tidak pernah boros dan boros. Aku ingat waktu itu, di setiap akhir semester, ibumu akan menggunakan uang yang dia tabung untuk 1 semester untuk bepergian, dan dia adalah seorang backpacker yang bepergian dengan buruk. Saat itu, kami semua mengira kondisi keluarga ibumu pasti buruk. Kami belajar nanti. Kekuatan keluarga ibumu adalah yang terbaik di dunia. Tamarenza berkata sambil tersenyum, aku mengingatnya sebagai orang yang sangat hemat. Dia selalu mengajari aku cara menabung dan tidak menyia-nyiakannya. Bahkan sebutir nasi tidak boleh ditinggalkan saat makan. Ini sama dengan ayahku. Sangat mirip, keduanya sebenarnya tidak mengejar hal-hal materi. Erik Hartono setuju, agar ibumu dan ayahmu bisa berkumpul. Ketika mereka harus muda dan sembrono, mereka sudah kehabisan pengejaran materi dan selera tingkat rendah. Tidak seperti kami, mereka memikirkan segalanya setiap hari ketika mereka masih muda. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.